Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil la Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala wa qad sallahu sirruhu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Sebab nazar mana ijma? Al-ma'na al-ijmali, yaqulullah jalla sana'u, berkata Allah yang maha tinggi sanjungannya, ma sesuatu yang maknanya begini: Furidu alaikum ayyuhal mu'minun, diwajibkan ke atas kalian wahai orang-orang beriman, qitalul kuffar, akan memerangi orang-orang kafir. Wa huwa syaqqun alaikum, dan dianya berperang itu berat terhadap kalian. Tamfiru minhu tabang, lari darinya perang oleh tabiat. Lari darinya perang oleh tabiat. Lima fihi, karena ada sesuatu dalamnya perang. Apa sesuatu itu? Min bayani, min bazlil mal, dari menyerahkan harta, wa khatri halakin nafsi, dan bahaya binasanya jiwa, terancam binasanya jiwa. Walakin, akan tetapi, qad takrahu nufusukum syai'an, kadang-kadang membenci, tidak menyukai oleh diri kalian akan sesuatu. Wa fihi, padahal padanya sesuatu, kullun nafi wal khair, setiap manfaat dan kebaikan. Setiap manfaat dan kebaikan. Wa qad tuhibbu syai'an, kadang-kadang mencintai ia diri akan sesuatu. Wa fihi, padahal padanya sesuatu, kulul khatri wad darar, setiap bahaya dan kemudaratan. Setiap bahaya dan kemudaratan. Wallahu ya'lamu ma huwa khairul lakum, padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui, ya Allah, ma akan sesuatu, huwa khairul lakum, yang dianya sesuatu itu lebih baik bagi kalian, mimma, dari sesuatu, huwa syarrul lakum, yang dianya sesuatu itu tidak baik bagi kalian. Oleh sebab itu, fala takrahu ma furidalakum, maka janganlah kalian membenci sesuatu yang telah diwajibkan kepada kalian. Min jihadi aduwikum, dari memerangi musuh kalian. Fa inna fihil khairu lakum, maka sesungguhnya di dalamnya perang itu baik bagi kalian, fil ajil wal ajil, pada masa sekarang dan akan datang.
Nah, jadi kata Syekh Ali As-Sabuni, kira-kira makna global ayat ini adalah, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian perang. Memang perang itu menyusahkan kalian. Perang itu jati diri manusia, tabiat manusia itu lari dari perang. Siapa yang siap besok berangkat perang? Enggak ada yang siap. Jangan untuk perang, untuk taskil tuh nggak ada yang berangkat. Berbuih-buih mulut mimbar walah, nggak perang. Apalagi taskilnya perang. Kenapa? Karena di sana harta habis, kemungkinan mati besar. Nah, harta habis, kemungkinan mati besar. Tapi ingat, kadang-kadang sesuatu itu dibenci oleh jiwa, diri kita tidak menyukainya, disitulah kebaikan dan manfaat sesungguhnya. Kadang-kadang nafsu kita menyukai sesuatu, tapi disitulah bahaya dan kemudaratan. Pilih irfan. Nah, selepas maghrib ini kita ngaji kitab, baca kitab. Atau pilihan kedua, kita pergi ke restoran. Nah, pesan apa saja boleh. Satu orang 3 menu minimal. Mana yang suka? Suka yang mana? Nah, ngaji. Nah, enggak. Padahal makan 3 menu itu tunggu besok pagi. Semuanya diampas. Nggak ada yang suka sama sekali. Tapi mengaji ini, nah, besok di akhirat kelak nggak tahu tuh apa yang didapatkan. Wa ta'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Kamu belajar satu ayat saja itu lebih baik daripada 100 rakaat salat sunat. 100 rakaat. Siapa di muka bumi hari ini yang salat 1 rakaat malam ini? Mungkin ada salah satu wali Allah. Nah, tapi mereka harus menghabiskan waktu yang panjang, letih dan capek. Dan sambil nyantai begini nih. Nah, memahami hukum. Ini berapa ayat yang dibahas? Berapa ayat yang kita bahas? 3. Sudah 300 rakaat salat sunat. Udah kayak Imam Ahmad bin Hanbal. 2 rakaat saja kalau diterima oleh Allah sudah masuk surga. Nah, itulah nafsu. Jadi kadang-kala kita tidak menyukai sesuatu padahal di sana ada kebaikan. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu padahal di sana ada bahaya dan doror. Allah tahu apa yang terbaik buat kalian, mana yang terbaik buat kita, mana yang enggak baik buat kita. Oleh sebab itu, jangan pernah membenci apapun yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, baik dari memerangi musuh dan yang lain-lainnya, karena di sana ada kebaikan dunia dan akhirat. Ajil wa ajil, itu bahasa lain pada dunia akhirat. Pasti akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yas'aluka ashabuka ya Muhammad, akan bertanya kepadamu oleh sahabat-sahabatmu wahai Muhammad, anil qital fi syahril haram, tentang berperang di bulan haram. Ayahillu lahumul qitalu fi, apakah halal bagi mereka berperang padanya bulan haram? Karena kebiasaan orang jahiliyah itu nggak boleh berperang bulan haram. Ini termasuk bulan Rajab nih, nggak boleh berperang. Padahal intinya dari sekian bulan haram yang paling mereka hormati, yang nggak boleh perang itu adalah bulan Rajab. Nah, mereka katakan bulan Rajab adalah bulan kemarin, bulan
kosong. Nah, bulan tuli, karena tidak terdengar lentingan senjata sama sekali di bulan Rajab. Begitu penghormatan masyarakat jahiliyah terhadap bulan Rajab. Kullahum, katakan oleh Muhammad kepada mereka, al-qitalu fi nafsi amrun kabir. Berperang pada dirinya perang itu sendiri itu urusan besar. Jangankan perang di bulan Rajab, perang itu saja itu sudah perkara besar. Sebab Islam tidak menginginkan perang. Nah, Islam tidak menginginkan perang. Walakin saddul musyrikin an sabilillah, akan tetapi menghalangi oleh orang musyrik dari jalan Allah Subhanahu wa taala, anil masjidil haram, dari masjidil haram, wa kufruhum billah, kufur mereka dengan Allah, wa ikhrajukum minal baladil haram, mengusirnya akan kalian, mengusir kalian dari tanah haram Makkah, wa antum ahluhu wa hamamatuh, padahal kalian adalah penduduk tanah haram dan penjaga tanah haram. Kullu dzalika akbaru jaraman wa dhamman indallah min qatli man qataltum minal musyrikin. Seluruh demikian itu lebih besar dosanya, jaraman sama zaman sama, itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh orang yang telah kalian bunuh. Min qatli man qataltum, dari membunuh orang yang telah kalian bunuh dari orang musyrik. Memang berperang di bulan haram dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena penduduk Makkah menghalang kalian enggak boleh mengamalkan agama Allah, mereka siksa orang-orang lemah, tidak boleh hijrah ke Madinah, mereka usir kalian dari kota Makkah, menghalang kalian sehingga tidak boleh masuk dalam melakukan umroh ke Masjidil Haram. Nah, itu lebih besar dosanya daripada membunuh orang musyrik. Wa qad kanu yaftinunakum, sungguh adalah mereka orang musyrik itu mereka memfitnah akan kalian. Apa dia memfitnah? Nah, berusaha mengeluarkan kalian andinikum, dari agama kalian. Fadzalika akbaru indallah minal qatal, maka itu lebih besar di sisi Allah daripada membunuh mereka. Fa in kuntum qataltumuhum fi syahril haram, maka jika adalah kalian itu kalian membunuh mereka di bulan haram, faqadir takabu ma huwa asna wa akbah min dalik, maka sungguh mereka telah melakukan perkara yang dianya perkara lebih keji dan lebih jelek dari demikian. Haitsu fatanukum, ketika mereka memfitnah kalian, ketika mereka berusaha mengeluarkan kalian dari agama kalian. Wal fitnatu akbaru minal qatal, fitnah itu lebih besar dari membunuh. Maka fitnah di sana mananya usaha memurtadkan orang Islam itu lebih besar daripada membunuh orang yang berusaha memurtadkan tersebut. Summa akhbara ta'ala, kemudian memberitakan ya Allah Subhanahu wa ta'ala bi annal musyrikina la yazalun, dengan bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu senantiasa mereka jahidina fi fitnatil mu'minin, mereka berusaha memfitnah orang beriman. Ini berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan, kata Allah, orang musyrik berusaha memfitnah orang beriman? Ada masanya?
nggak ada waktunya. La yazalun, orang musyrik selalu berusaha memfitnah orang beriman. Jahidina fi fitnatil mu'minin, mereka berusaha memfitnah orang beriman, artinya berusaha mengeluarkan orang beriman dari agamanya. Hatta yarudduhum, sehingga mengembalikan mereka orang musyrik akan mereka orang beriman, an dinihim, dari agama mereka orang beriman. In qadaru ala dzalik, jika mereka mampu di atas demikian. Lihat kejadian di Myanmar. Ketika mereka membunuh orang-orang Islam di sana, ketika mereka berkuasa. Lihat di India, ketika orang musyrik berkuasa, mereka berusaha menghalangi masuknya umat Islam ke sana. Dia katakan, ini orang-orang ini yang menyebabkan banyak orang masuk Islam. Akhirnya nggak boleh tabligh masuk di situ, dicekal markasnya. Nah, bahkan yang masuk ke sana sempat dikurung, nggak boleh pulang. Masa-masa kemarin. Jadi orang musyrik punya usaha selalu bagaimana orang beriman itu meninggalkan agamanya. Itu kata Allah. Dengan budayanya, dengan makanan, dengan permainan. Nah, yang terparah hari ini adalah fitnah daripada teknologi. Nah, itu ciptaan mereka, bagaimana orang beriman terfitnah dari agamanya. Itu pulang kampung, bagaimana anak-anak SD ngaji di surau, masih ada di surau ngaji maghrib. Mana TPA dari kampung Anda? Kapan mereka ngajinya? Hah? Dan siang dan sore. Malam kemana mereka? Kemana malam? Bersebar di mana-mana. Jalan-jalan di gang-gang macam-macam. Nah, dengan satu alat pengendalinya. Macam-macam dia buat. Ada yang bawa goyang-goyang sambil cari uang, macam-macam. Ini fitnah daripada orang musyrik supaya mereka meninggalkan agama. Supaya mereka meninggalkan agama. Ya Karim. Fahum ghairu nazi'ina an kufrihim wa ijramihim. Mereka itu tidak akan pernah meninggalkan kekufuran mereka dan dosa mereka. Mereka orang musyrik itu tidak akan pernah nazi'in, mencabut diri, artinya meninggalkan dari kekufuran mereka, wa ijramihim, dan berbuat dosa mereka. Wa may yastajib lahum minkum, maka siapa saja yang mengabulkan, siapa saja yang memperkenankan bagi mereka dari kalian, fayarji'u an dini, maka dia akan kembali dari agamanya. Murtad dia, masuk menjadi Yahudi lagi, Nasrani, dibaptis. Faqad batala amaluh, maka sungguh batal amalnya. Wa zahaba thawabuh, hilang pahalanya. Wa asbaha minal mukhalladin, dan dia akan menjadi orang yang dikekalkan fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Li'annahu istijabud lida'id dolal, karena sesungguhnya orang tersebut telah mengabulkan permintaan orang yang mengajak kepada kesesatan. Da'id dolal, orang yang mengajak kepada kesesatan. Itu makna ayat kedua. Summa akhbara ta'ala, kemudian memberitakan ya Allah Subhanahu wa taala, annal mu'minin, sesungguhnya orang-orang beriman, alladzina hajaru ma'a Rasulillah, orang-orang yang mereka hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Wa bazzalu juhdahum fi muqamatil kufar. Mereka mengerahkan kemampuan mereka untuk menandingi orang-orang kafir, si musuh-musuh Allah. Muqawamah, menandingi atau melawan. Mereka menyerahkan juhdahum, kemampuan mereka di dalam menandingi, dalam melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Mereka adalah alladzina yarjuna rahmatallah, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, wa ihsanahu, dan kebaikannya Allah, wa hum jadiruna bihadzal fadal. Mereka itu pantas, jadirun, mereka itu pantas dengan ini karunia dan pemberian. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka istafragu, mereka telah mengosongkan, mereka telah meluangkan ma fi wus'ihim, sesuatu sesuai dengan kemampuan mereka. Wa bazalu ghayata juhdihim fi mardatillah, mereka telah menyerahkan puncak perjuangan mereka. Badzalu, mereka telah menyerahkan ghayata, puncak perjuangan mereka di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqa lahum, maka pasti bagi mereka, maka dipastikan, ditetapkan bagi mereka, ayyanalul fawza wal falaha was sa'adata fid dunya wal akhirah. Mereka akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Khair, itu makna secara global pada ayat tersebut. Jadi walaupun hari ini ayat ini tidak bisa kita amalkan dalam bentuk perang angkat senjata, tapi makna jihad bukan hanya berperang, tapi makna jihad adalah menyerahkan kemampuan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat komposisi daripada sahabat-sahabat Nabi. Tidak semua mereka berjihad dengan senjata. Sayyidina Hasan bin Sabit itu tidak pernah dicatat sejarah pergi jihad pakai senjata, tapi beliau berjihad dengan nada dan dakwah. Itu rumusnya, dengan syair-syairnya. Selesai beliau bersyair, yang lain perang, beliau pergi bersembunyi. Selesai tugas saya, karena saya tidak mampu yang lain. Sahabat yang lain ada juga dengan tenaganya, seperti Sayyidina Khalid bin Walid. Pernah ada sejarah menyumbang Sayyidina Khalid bin Walid? Nggak ada diberitakan Sayyidina Khalid bin Walid menyumbang sekian, itu nggak ada. Nah, atau kita nggak tahu. Artinya tidak diangkat sejarah, tidak diangkat cerita Sayyidina Khalid bin Walid menyumbang harta, tapi dengan pedangnya, mana-mana beliau jadi panglima perang. Nah, ada sejarah Sayyidina Utsman bergulat di medan tempur menjadi panglima perang. Sayyidina Utsman bin Affan, nggak ada sejarah beliau jadi panglima perang. Kemudian akan ditaklukkan besok pagi, kita dimenangkan oleh umat Islam. Siapa panglima perangnya? Sayyidina Utsman? Tidak ada Sayyidina Utsman, tapi beliau dengan harta bendanya. Perempuan hadir di medan tempur dengan merawat orang-orang luka. Perempuan minta izin Nabi untuk merawat orang-orang luka, korban perang. Nah, begitulah semuanya. Itu namanya jihad. Jadi jihad bukan hanya dengan sufi saja,
bukan hanya dengan taklim saja, bukan saja hatta saja, bukan saja dengan khulud saja. Nah, dia katakan kami yang jihad, kalian tidak. Itu enggak mungkin. Nah, karena Islam itu perlu dari semua hal, dalam segala hal. Nah, kalau ini sudah dakwah apa yang bisa ditakut? Jauhlah takut. Entah kalian kagak pandai, bayar masuk kamar, nah, sifat gak hafal sifat. Rawat Ibnu Abbasin telah meriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'atha, itu mengutus ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Abdullah bin Jahash ala sariyatin, di atas sebuah pasukan di bulan Jumadil Akhir, sebulan yang lalu. Qabla kita li Badrin, sebelum perang Badar dengan 2 bulan. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Liyat tarsidu, supaya menyergap mereka pasukan, supaya menyergap mereka pasukan Abdullah bin Jahash, Iran akan kafilah dagang, kafilah dagang milik Quraisy yang padanya air itu ada Umar bin Abdullah al-Hadrami dan 3 orang bersamanya. Waqataluhu, lalu mereka bunuh akannya Umar bin Abdullah al-Hadrami. Wa asarru, lalu mereka tawan 2 orang. 2 orang ditawan, 1 dibunuh. Wastaqul ira, dan menghalau mereka akan air kafilah dagang tersebut, artinya onta yang membawa barang dagangan, bima fiha, dengan apa saja yang ada padanya dari tijarah Taif, perdagangan ke Taif. Wa kana zalika awala yaumin min Rajabin, adalah hal itu terjadi awal hari bulan Rajab, pas tanggal 1 Rajab penyergapan itu. Wa hum yazunnunahu min Jumadil Akhir, dan mereka menganggap akannya hari tersebut masih bulan Jumadil Akhir. Maka berkatalah Quraisy, qad istahalla Muhammadun syahrul haram, sungguh telah menghalalkan oleh Muhammad akan bulan haram. Syahran ya'manu fihil khaif, bulan di mana aman padanya bulan oleh orang ketakutan. Ini ada jahiliyah ya. Kalau sudah bulan Rajab, itu yang dikejar-kejar oleh debt collector itu aman ya sebulan. Nggak ada yang nuntut dia. Nah, yang punya perang saudara, dendam, apapun bentuknya, itu aman di bulan Rajab. Nah, Nabi, artinya sahabat Nabi pada hari itu, pas tanggal 1-nya, pas membunuh 1 orang dan tangkap 2 orang pengiring dari kafilah dagang. Ontanya beserta barang dagangnya yang baru saja dari Taif itu diambil semuanya. Wa yatafarraqu fihi an-nasu ila ma'aishihim. Kemudian yatafarraq, artinya menyebar padanya bulan oleh manusia kepada penghidupan mereka. Menyebar padanya bulan oleh manusia kepada sumber kehidupan mereka.
yang mau dagang, yang mau gembala kemana saja lewat negeri musuh, itu nggak peduli sama sekali. Fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-air, maka menterhentikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan air tersebut. Wa azama zalik, merasa berdosa, merasa berat hal demikian terhadap sahabat-sahabat Sariyah. Sahabat-sahabat Sariyah artinya orang-orang yang terlibat dalam pasukan tersebut. Wa qalu, mereka berkata, mana berahu, kita tidak beruntung. La nabrahu, kita tidak akan beranjak. Kita tidak akan beranjak, kita akan tetap di sini sampai turun taubatnya kita, sampai turun pengampunan dosa kita. Kita enggak akan pindah di tempat ini. Maka turunlah firman Allah, yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi. Maka syahril haram dalam ayat ini maksudnya adalah bulan Rajab. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tatkala turun ayat ini mengambil oleh Rasulullah SAW akan rampasan perang. Akhirnya tadi itu jadi diambil. Tadi diterhentikan dulu, nggak boleh dibawa kemana-mana. Turun ayat baru Nabi ambil. Nah, wujuhul i'rab, sudut pandang atau sisi-sisi i'rab ayat ini. Pertama, yas'alunaka anis syahril haram qitalin fi. Qitalin itu apa i'rabnya? Badal dari syahril haram. Badal apa? Istimal. Badal terbagi berapa? Siapa yang bagi nahwu saraf? Naufah. Badal terbagi berapa? Satu. Syekh min syekh. Ba'd minkum. Istimal. Walad. Nah, itu dalam Tanjurumiyah. Dalam Mutamimah belum dibaca. Nah, ini badal istimal. Apa itu badal istimal? Badal yang tidak bisa dipisahkan antara badal dan mubdal minnya. Istimal mencakup. Nah, perang terjadi tadi di bulan apa? Bulan Rajab. Di awal hari bulan Rajab. Itu yang ditanyakan, perang di awal bulan Rajab. Yang ditanyakan tentang bulan, arti perang di bulan Rajab. Jadi antara perang tadi dengan bulan Rajab itu nggak bisa dipisahkan. Maksudnya sudah terjadi. Sama dengan contoh nahu, nafa'ani Zaidun ilmuhu, telah bermanfaat kepadaku oleh si Zaid ilmunya si Zaid. Jadi antara si Zaid sama ilmu itu istimal, dia mencakup. Nah, manis sama gula itu istimal, asin pada garam. Nafa'ani gula manis suhu. Nah, telah bermanfaat bagiku oleh gula, manisnya gula. Telah bermanfaat kepadaku oleh lampu, cahayanya lampu. Telah bermanfaat kepadaku oleh Zahran, anaknya Zahran. Itu badal apa itu? Itu badal apa? Badal apa? Ba'd minkum. Badal apa? Syekh min syekh. Nah, itu syekh min syekh namanya. Ini melihat menurut ilmu biologi, katanya ba'd minkum. Bisa ba'd minkum menurut pandangan biologi, karena anaknya itu kan bagian dari bapaknya kan. Ya, tapi itu lebih pada syekh min syekh. Jadi kita lihat di sini i'rabnya badal istimal, maknanya adalah yas'alunaka anil qitali fis syahril haram.
Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perang di bulan haram. Itu maknanya. Jadi merungkai makna ayat itu bergantung kepada i'rab. I'rab itu dipelajari di nahwu sharaf. Jadi dia tidak akan pernah bisa memahami secara tepat kalau tidak belajar nahwu sharaf. Nah begitu, maka dikatakanlah nahwu sharaf itu ilmu alat. Alat apa? Bukan alat untuk baca kitab doang. Alat untuk membaca kitab, betul. Alat untuk memahami bahasa Arab juga. Karena kalau orang tidak belajar ilmu nahwu sharaf, dia tidak tembus kepada makna maksud. Nah, dia hanya berputar-putar di makna luarnya saja. Tembus ke maksud itu kepada ilmu nahwu sharaf. Tembus kepada inti daripada maksud itu dengan ilmu balaghahnya, ilmu ma'aninya atau ilmu bayannya. Artinya selesai nahwu sharaf nafa, ada lagi yang lainnya, tambah lagi yang lainnya. Kira-kira berapa itu ya? Tahun berapa selesainya? Ada 2035? Itu maka pas lahir itu langsung belajar. Ini pas lahir mengenyak dulu, langsung belajar karena waktu itu sempit. Nah, waktu itu betul-betul sempit. Berkata Imam Kasai, dianya kital itu mahfud alat takrir. Mahfud alat takrir ay kitalim fih. Mahfud alat takrir, di atas pengulangan. Nah, jadi kata beliau mahfud alat takrir bukan badal tapi pengulangan dari kalimat kitalim fih. Pernah ketemu takrir dalam nahwu sharaf? Enggak ada. Ini istilah lain lagi beliau munculkan. Kalau enggak salah mungkin takrir itu bisa i'rabnya untuk ataf. Takrir kan ataf, pengulangan kan? Nah, berarti ataf yang tanpa huruf ataf itu namanya apa? Ataf yang tanpa huruf ataf. Betul? Betul? Hah? Ataf durian? Atau bayan? Dengan ataf durian gitu. Khair. Jadi ataf bayan. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan haram. Maksudnya kita limfi, perang di bulan haram. Itu menurut Imam Kasai ataf bayan. Kemudian firman Allah yang berbunyi wasaddun an sabilillah. Saddun i'rabnya untuk mubtada. Nah, sementara dia tidak ma'rifah. Kenapa bisa? Saddun nakira bisa jatuh untuk mubtada. Kenapa? Lihat uraian beliau. Ansabilillah itu muta'alaq dengannya saddun. Saddun ansabilillah berarti taksis dengan ansabilillah. Kemudian kufrun atau ataf kepada saddun. Ikhraju ahlihi ataf juga kepada saddun. Khabarul asma as-salasa, khabar pada isim yang tiga tersebut. Saddun, kufrun, ikhraju ahli itu akbaru, itu khabarnya. Berkata Imam Zamkhashari, dan Masjidil Haram itu ataf kepada sabilillah. Nah, Masjidil Haram itu ataf kepada sabilillah, tidak boleh diataf kepada hak yang ada pada bihi. Tidak boleh diataf kepada hak yang ada pada bihi. Wasaddun an sabilillahi. Punya ini. Wa kufrum bihi wal masjidil haram. Jadi wal masjidil haram itu atafnya ke
ke sabilillah. Berarti ulang amalnya adalah saddun anil Masjidil Haram. Bukan atafnya ke bihi. Kufrun bihi bukan kehi, itu enggak boleh. Enggak boleh ataf isim zahir kepada isim dhamir. Nah, yang ketiga, firman Allah berbunyi, wa may yartadid minkum adinihi. Man itu syartiyah. Nah, man syartiyah. Apa arti man syartiyah? Nok yang keberapa itu dalam awamil? Betul? Baca nama sarang lanjut kan? Sampai di Aceh dah lancar baca kitab kan? Nak ke berapa? Hah? Napa? Man ma ayu mata isma isma kepama. Nak yang ke 5, alan ke iza. Nak kena menjazam satu fi'il mudhari. Nak ke 7 lah, menjazam 2 fi'il mudhari atas mana'in. Man, ma, ayu, mata, izma. Man, ma, ayu, mata, aina, ana, aisuma. Nah, itu disebut dengan man syartiyah. Dia menjazam 2 fi'il mudhari. Jadi man syartiyah i'rabnya mubtada, khabarnya adalah jumlah. Maka kalimat ula jumlah kalimat faulaika habitat a'maluhum. Jadi karena mannya apa jawabnya, karena fi'il jawab tidak sah untuk syarat, maka dikasihlah fa jawab, yaitu ulaika. Itu fi'il yang keduanya, dimahalkan. Lataifut tafsir. Nah, tinggalkan nahu, masuk ke sini lagi. Inti sari tafsir. Inti sari pertama, kalimat asa tawahamas syakka fi asliha atau tuwuhimas syakku fi asliha. Diduga ragu pada asalnya. Kalimat asa itu diduga, diwaham ragu pada asalnya, sama dengan la'alla. Asa ayyakuna minal muhtadin, la'allakum tattaqun. Semoga. Pasti enggak itu? Enggak. Nah, tapi dianya asa dan la'alla dari Allah itu yakin. Nah, jadi kalau asanya dari Allah itu mana yakin, enggak ragu. Fi'il ragu dan yakin, nak berapa? Hah? Nak berapa? Jadi untuk apa dibaca, dihafal kemarin kalau enggak ada ingat? Nak berapa, Mas? Asa, kada, osaka, karoba. Bukan. Fi'il ragu dan yakin. Itu fi'il puji caci. Ima bisa sahawaza. Ini fi'il ragu dan yakin. Asa. Nah, asa la'alla huruf taraji, semoga. Tapi kalau itu dari Allah, dia jadi yakin. Maka ada imunahu la'alla memiliki 2 makna. Ada taraji, ada tawakku. Kalau dari selain Allah itu taraji, mudah-mudahan. Tapi kalau dari Allah itu tawakku, pasti. Berkata Khalil, asa minallah wajibun fil Quran. Khalilur Rahman, pakar, salah satu pakar nahu,
Asa kalau dari Allah itu wajib pada Quran. Fa asallahu ayyatiya bil fath. Maka semoga Allah mendatangkan kemenangan. Bukan semoga itu enggak terjadi, pasti terjadi. Waqad wujid, sungguh telah terjadi. Wa asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah datangkan aku dengan mereka semuanya. Perkataan siapa itu? Nabi Yakub. Terjadi enggak? Terjadi, ngumpul semuanya. Nabi Yusuf yang sudah dikatakan makan di serigala, semua orang kampung yakin enggak ada lagi kehidupannya. Tapi ketika dikatakan pada asallahu ayyatiyani, itu pasti terjadi. Nah, jadi kalau asa kepada Allah itu pasti. Nah, asa kepada kita ini enggak pasti. Nah, asa kepada pemimpin itu enggak bakalan ada. Nah, itu rumusnya untuk hari ini. Asa-asa kampanye jangan ditunggu lah. Habis kampanye dah selesai, jangan menghayal lagi. Kemarin datang sini anggota dewan tuh, alhamdulillah dia dah terpilih. Janjinya kemarin apa ya? Nah, mudah-mudahan lah dia datang. Itu nggak usah ditunggu tuh. Itu bukan asa mudah-mudahan tuh. Itu asa-asa nggak akan terjadi. Jadi ada asa terbagi tiga kalau gitu. Ada asa dari Allah tuh pasti terjadi. Asa yang biasa-biasa itu bisa tadi bisa enggak. Asa dari kampanye enggak akan terjadi. Intisari nomor 2, berkata Imam Hasan Al-Basri, la takrahus syada'id wal mulimat. Nah, mulimat. Jangan kamu membenci kesulitan-kesulitan dan perkara-perkara yang memedihkan. Nah, jangan kamu membenci perkara-perkara kesulitan dan perkara-perkara yang memedihkan. Parubba amrun takrahuhu fihi najatuka. Mungkin saja, bukan mungkin saja, betapa banyak perkara yang kamu benci akannya, padanya keselamatanmu. Wa rubba amrin tuhibbuhu, berapa banyak perkara yang kamu cintai akannya, fihi atau buka, padanya perkara itu kesulitanmu atau keterlambatanmu. Wa ansada Abu Sa'id Ad-Darir, rubba amrin tattakihi, betapa banyak perkara yang kamu hindari akannya, jamra amran tartadihi, menarik akan urusan yang kamu ridhai akannya, khafil mahbub minhu, itu adalah rahasia orang yang dicintai darinya, wa badal makruhu fihi, nampaklah perkara yang dibenci padanya. Nah, jadi kata Imam Hasan Basri, jangan benci yang sulit-sulit, jangan benci perkara-perkara yang memedihkan. Ketemu sama seseorang yang janji, dah selesai. Nah, itu kan perkara ketemu dengan sesuatu yang membuat menghinakan kita, merendahkan kita, perkara yang kita enggak terima harusnya. Bisa saja, bukan bisa saja, bahasanya rubba menunjukkan pada kathir. Banyak sekali hal-hal yang kita benci, di sana ada keselamatan. Banyak sekali perkara yang kita cintai, di sana ada perkara yang mengganggu. Nah, maka percayalah sama Allah. Jangan amal secara baik, istiqomah dengan amal, ikhlas karena Allah. Apapun yang Allah berikan itu adalah perkara baik, walaupun zahirnya tidak baik. Nah, karena Allah tahu, kita tidak tahu. Intisari nomor 3 adalah firman Allah, wa huwa kurhul lakum, artinya makruhul lakum bit-taba', dianya perkara itu dibenci bagi kalian secara tabiat, secara naluri. Kenapa? Karena perang itu syakun, berat, wastakilun ala nafsi, berat di atas nafsu.
berat di atas nafsu. Nah, musuh kita adalah nafsu kita. Musuh kita itu adalah nafsu kita. Sudah bisa membedakan kita dan nafsu itu, tahu bedanya? Siapa kita, siapa nafsu? Hah? Kita siapa, nafsu mana? Nah, jangan sampai menganggap nafsu itu kita. Itu bahaya itu. Kalau nafsu yang kita anggap nafsu itulah saya, itu jadi jadi syaitan. Nah, jadi ada kita, ada nafsu. Musuh kita adalah nafsu. Dan tunggangilah nafsumu. Jadikan dia kuda membawamu kepada kebaikan. Kendalikan nafsumu. Berarti kamu siapa? Nafsu siapa? Harus belajar diri dulu nih. Nah, khair. Kita ada yang kadang-kadang sadar itu kita. Oh iya, nah itu kita itu. Dengar azan mau ke masjid, itu kita. Katanya ntar dulu lah, nanti lah, itu nafsu. Kan dia ngomong berdua itu. Ini kan kekerangkanya saja nih. Yang ini ngomong berdua. Udah azan tuh, ke masjid yuk. Mau langkah, entar yang selamat. Nafsu. Apri bangun tahajud. Oh iya, mau tahajud. Masih rakaat pertama. Itu yang bilang masih rakaat pertama itu nafsu tuh. Mau sedekah. Tadinya sedekah. Nggak benar, uang kecil. Ngomongnya nggak ada uang kecil, ntar aja lah. Oh iyalah, itu yang bilang nggak ada itu nafsu. Kata yang itu sedekahkan aja lah. Tadi bayar 20 kali, 10 kali lipat. Perang tuh, ya enggak. Yang bilang iya kepada kebaikan, itulah jiwa, itulah diri yang sesungguhnya. Kemudian bilang, katakan enggak usah, nanti saja, kapan saja, enggak usah terlibat macam-macam, enggak usah terlalu rajin, enggak usah terlalu taat, biasa-biasa sajalah. Itu namanya nafsu. Khair. Nah, jadi hazil karoha tabi'iyah ini yang dibenci secara tabiat, la tunafir ridho bihukmillah wa qada'ihi, itu tidak bertentangan dengan ridho, tidak bertentangan dengan ridho dengan hukum Allah dan ketetapan Allah. Jadi benci, tidak senang secara tabiat, secara naluri, secara hati, perkara itu tidak kita senangi, itu bukan berarti kita menafikan, menolak keputusan Allah. Bukan berarti bertentangan dengan ridho dengan keputusan Allah dan ketetapan Allah. Berarti orang yang benci dengan sesuatu itu bukan berarti dia tidak ridho. Nah, bisa dipahami? Misalnya Islam menetapkan hukum perang. Lalu kita tanya pada diri, nggak berani perang, nggak senang dengan perang. Secara tabiat hati kita tidak mau berperang karena takut mati. Nah, apakah orang yang membenci perang itu dia tidak ridho dengan hukum Allah yang mewajibkan perang? Apakah bisa dikatakan dia tidak ridho? Tidak boleh dikatakan dia tidak ridho. Jadi antara tidak senang dengan keputusan Allah itu bukan menafikan ridho dan hukum Allah dan ketetapan Allah. Sama dengan orang sakit. Orang sakit yang minum obat pahit sekali, la tu'afihi nafsu, yang tidak senang akannya, yang jijik akannya oleh nafsunya.
li'tiqadihi bima fi minan naf'i fil aqibah, diminum juga karena keyakinannya dengan sesuatu padanya obat dari manfaat fil aqibah, pada akibatnya. Jadi yang tidak boleh adalah menantang hukum Allah, tidak menerima hukum Allah, tidak menerima ketetapan Allah. Tapi kalau secara naluri, secara manusiawi tidak senang dengan hukum tersebut, bukan berarti dia tidak ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang sakit yang meminum obat yang terlalu pahit sampai dia mual dan muntah, diminum juga, dipaksakan juga, karena dia berkeyakinan pada obat itu ada manfaat di. Nah, begitulah keadaan sahabat waktu itu. Bukan berarti sahabat itu tidak ridho dengan keputusan Allah, ridho, cuman dipaksakan jiwanya untuk melakukan perang sama si sakit, memaksa minum obat. Wa inna ma wudi'al masdaru fil ayam wudi'al wasaf mubalaghah. Hanya saja ditempatkan masdar pada tempat ayat, pada tempat wasaf. Apa itu wasaf? Nah, isim fa'il atau isim maf'ul, demi melahirkan makna berlebihan, seperti perkataan khansa. Apa kata khansa? Fa inna ma hiya iqbal wa idbar. Ini kalimat ini dah dikutip 2 kali. Salah satu penyair namanya Khansa mengatakan inna ma hiya iqbal wa idbar. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya, menempatkan masdar mengganti kedudukan isim fa'il dan isim maf'ul, ini melahirkan makna mubalaghah. Intisari nomor 4, ista'zamal musyrikun, menganggap berat, menganggap besar oleh orang musyrik al-qatla, akan berperang di bulan haram. Ma'a annahum, serta sesungguhnya mereka fa'alu ma huwa afza' wa asna, mereka melakukan sesuatu yang dia lebih keji dan lebih jelek. Apa sesuatu itu? Saddi an dinillah, menghalang dari agama Allah, wal fitnati lil mu'minin, mengusahakan murtad orang beriman, wa fihim, tentang mereka berkata oleh sebahagian penyair, taqudduna qatlan fil harami azimatan wa a'zamu minhu law yara rusda rasyidun. Kamu menganggap perang di bulan haram itu sebagai tindakan besar, azimatan sebagai tindakan berat, a'zam minhu yang lebih besar dari itu, jikalau melihat akan kebenaran oleh orang yang punya kebenaran, yaitu sududukum amma yaqulu Muhammadun, menghalangnya kalian dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufrum bihi, kufur dengannya Allah, kufur dengannya Nabi. Wallahu ra'in wa syahid, Allah melihat dan menyaksikan. Wa ikhrajukum, mengusirnya kalian dari masjid Allah akan ahlahu akan masyarakatnya, li'alla yurallahu fil baiti sajid, supaya tidak dilihat bagi Allah dalam rumahnya orang yang bersujud. Fa inna, maka sesungguhnya kami, wa in ayyartumuna biqatli, walaupun kalian permalukan kami dengan membunuhnya, wa arjif bil aslam bagin wa hasib, wa arjafu bil Islam, yang paling gersang, yang paling kotor dengan Islam itu bagin, orang yang melampaui batas dan dengki. Saqaina ibni Hadrami rimahana, kami mengambil daripada Ibnu Hadrami, yaitu Abdullah tadi, akan anak panah kami,
binakhlatin dengan korma, lama aqadal harba wakidun, tak kala menyalakan akan perang oleh orang yang menyalakan. Menyalakan, bukan menyalahkan, tapi menyalakan. Apa arti menyalakan? Apa arti menyalakan api? Nah, Latifatul Khamisah intisari nomor 5, berkata Imam Zakhsyari dalam firman Allah, inistata'u, itu adalah istiba'at. Nah, menuntut jauh bagi kemampuan mereka. Inistata'u, jika mereka mampu. Seperti perkataan seseorang kepada musuhnya, in zafartabi, jika kamu bisa menguasai aku, fala tabaqu alayya, maka kamu tidak akan kekal di atasku. Wa huwa wasikun, dan dianya seseorang itu yakin, bi annahu la yazfiru bi, sesungguhnya orang tersebut tidak akan mampu menguasai dengannya. Itu namanya istiba'at. Nah, istiba'at. Nah, kawan datang ke rumah, dia pengen kelapa muda. Nah, kelapa di rumah kita itu nggak boleh diambil muda-muda, nggak boleh diambil muda, harus waktu matang. Nah, dia minta juga, tapi karena alhamdulillah pohonnya tinggi-tinggi, saya bilang ambillah kalau bisa. Nah, itu nama istiba'at. Kenapa? Kita yakin nggak bakalan dia bisa manjat setinggi itu pohon kelapa. Mau melarang nggak perlu melarang. Nah, segan nggak melarang, ini kelapa nggak boleh diambil muda. Tapi karena pohonnya pas tinggi dan orang yang datang nggak mungkin juga pandai manjat. Nah, manjat pohon pohon jambu yang bercabang-cabang aja nggak berani dia. Saya bilang ambillah kalau mampu. Itu namanya istiba'at. Nah, begitu juga pada kalimat inistata'u, jika mereka mampu. Latifatus sadisa intisari nomor 6, yaitu takbir dengan firman Allah yang berbunyi, mengungkapkan, mengibaratkan firman Allah, ulaika yarjuna rahmatallah fihi latifah. Pada kalimat ulaika yarjuna rahmatallah itu ada rahasia, ada intisari. Wahia, dia adalah alla yatakilul insanu ala amali, bahwa tidak pasrah bergantung oleh manusia kepada amalnya. Padahal usaha sahabat itu, ini kan cerita tentang sahabat yang hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Di situ ada intisari, pesan rahasia dari Allah. Manusia nggak boleh pede dengan amal. Nah, nggak boleh percaya diri dengan amal. Bal ya'tamidu ala fadlillah, akan tetapi berpegang dengan karunia Allah, bersandar kepada karunia Allah, sebagaimana datang dalam hadis syarif, la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannata, tidak akan memasukkan akan salah seorang kalian oleh amalnya ke dalam surga. Jadi tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Kalau mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasul, wala ana, tidak juga saya, kecuali ayyataghammadani Allahu birahmati, meliputi akan aku oleh Allah dan rahmatnya dan karunia-Nya. Jadi masuk surga itu bukan dengan amal. Oleh sebab itu, lakukanlah amal sehingga dapat ridha Allah. Bagaimana amal untuk mendapatkan ridha Allah, karunia dan rahmat Allah?
kalau amalnya sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan amal itu demi mencintai Nabi, mahabbah kepada Rasul, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Khair. Bukan mujahadah enggak jelas, tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat aturan dalam agama. Mujahadah betul. 2 tahun dia puasa dahar, nggak ada pernah berbuka dia selama 2 tahun ini, kecuali hari-hari yang haram puasa saja 5 hari dalam setahun. Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang lain puasa aja terus. Nah, lalu dia katakan, nah, kalian ini masuk surga nih, lama-lama. Nah, lihat saya, ini masuk ke dalam. Salat malam tiap malam masuknya ke dalam. Ini keluar nih, urus ini. Allah, kayak gini ini masuk surga. Mujahadah dan amal, menjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, itu kepedean dan amal namanya. Membanggakan bahasanya amalnya sudah sampai pada maqam yang orang lain tidak bisa lakukan. Salah. Nah, dalam amal yang kamu lakukan itu ada nggak ridho Allah? Anggaran nggak kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa mencontohkan puasa dahar? Nggak pernah. Ketika Nabi sudah katakan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, berarti nggak ada lagi yang terbaik pada itu. Bangga dia khatam Quran sekali dalam sehari misalnya. Nah, jadi bagaimana amal yang dibuat itu tidak melahirkan sebuah keangkuhan dan kesombongan. Kalau ada seseorang melakukan satu amal justru semakin jauh dari Allah, itu bukan amal yang dia buat, itu adalah nafsu. Nah, nafsu yang telah dia buat. Kadang-kala setan akan halangi orang untuk beramal. Kalau tidak bisa terhalangi, akan dimotivasi dalam amal, tapi akan disalahkan niatnya dalam amal. Salah niat, mencari popularitas. Ada juga dengan zikirnya, dia jaga wirid zikir itu 10.000 sehari. Apa tujuannya? Supaya menjadi ahli karamah, bisa berjalan di atas saya. Bertahan dia dengan zuhudnya, penampilan serba sederhana, yang amal zikir wirid, makan 40 hari 40 malam. Gunanya itu apa? Supaya ditunjuk tuh terbakar, tunjuk itu jatuh, rusak kepalanya sembuh. Nah, ada orang kemasukan, tarik aja keluar. Nah, itu maunya. Itu termasuk amal karena nafsu. Oke, di sini ada rahasia yang dipesankan oleh Allah. Mereka semata-mata mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Imam Qatadah radhiyallahu anhu, haula'i khiyaru hazil ummah, mereka tersebut adalah orang-orang terbaik ini umat. Summa ja'alahumullah ahla roja, kemudian menjadikan akan mereka oleh Allah akan ahli harap. Nah, sebagaimana yang kalian dengarkan, wa innahu man rajaba talaba wa man khafa haraba, sesungguhnya orang berharap dia akan mencari, orang yang takut dia akan lari. Nah, maka timbulkan 2 sifat ini dalam diri kita: takut kepada Allah sehingga tidak berani melanggar perintah, harap kepada Allah sehingga besar dugaan akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa tamat? Bisa. Allah. Ahkamus syariah. Yang pertama, apakah dibolehkan perang di bulan haram? Dalam hadil ayat menunjukkan oleh ini ayat di atas haram berperang di bulan haram. Wa qad ihtalafal mufassirun, sungguh berbedalah ulama tafsir. Apakah masih tetap hukum haramnya atau sudah dinasakh?
Fazahaba Ata'un, berpendapat Imam Ata' bin Abi Rabah, ila anna hadhil ayat lam tunsakh, sesungguhnya ini ayat belum dinasakh. Wa kana yahlifu ala dzalik, adalah Imam Ata' bin Abi Rabah itu bersumpah di atas demikian. Jadi Imam Ata' katakan, wallahi demi Allah ayat ini belum dinasakh. Itu saya ulang sumpahnya Imam Ata' saja. Sebenarnya dikatakan oleh Imam Nujarir, halafali Ata'u billah, telah bersumpah kepadaku oleh Imam Ata' dengan nama Allah, annahu, sesungguhnya tidak halal bagi manusia berperang di bulan haram. Tidak halal bagi manusia berperang fil harami, di tanah haram, tidak juga di bulan-bulan haram, kecuali ala sabilid daf'i, kecuali dengan tujuan membalas, menyelamatkan diri atau melindungi diri. Dafa' artinya mengatasi serangan, bukan kita yang mulai tapi dia yang mulai. Berpendapat jumhur ulama, sesungguhnya ayat sudah dinasakh, menasakhannya oleh ayat surah Bara'ah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuh oleh kalian orang musyrik di mana saja kalian temukan mereka. Kemudian firman Allah yang berbunyi, qatilul musyrikina kaffah, perangilah oleh kalian orang musyrik secara total, kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kalian secara total. Ditanya Imam Sa'id bin Musayyib, apakah pantas bagi kaum muslimin bahwa mereka berperang dengan orang kafir di bulan haram? Apa kata Imam Sa'id? Naam, pantas-pantas saja. Hujjatul jumhur, argumen atau dalil jumhur ulama, sesungguhnya Nabi ghaza, memerangi ia Nabi akan Hawazin, suku Hawazin di Hunain, kemudian suku Sakif di Taif, dan mengirim ia Nabi akan Aba Amir ke Autas untuk memerangi man fiha minal musyrikin, orang-orang yang ada di Autas dari orang musyrik. Wa kana zalika, adalah demikian terjadinya di bulan-bulan haram. Perang Hunain di bulan haram, perang Sakif di bulan haram, perang apa lagi? Perang Autas di bulan haram. Walakin kita lufihina haraman, jikalau adalah perang padanya bulan haram itu haram, lama fa'alahu, sungguh tidak melakukan akannya oleh Nabi SAW. Berkata Imam Ibnul Arabi, wasahih, pendapat yang kuat adalah an-nazil ayat, sesungguhnya ini ayat itu menolak kepada orang musyrik ketika mereka a'zamu, menganggap besar, menganggap tindakan besar terhadap Nabi akan perang di bulan haram. Mereka katakan Nabi salah besar perang di bulan haram, sehingga Allah katakan wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi, sampai akhir ayat, iza fa'atum dzalik kulla fi syahril haram, apabila kalian lakukan demikian semuanya itu, saddun anin sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli min, apabila kalian lakukan semuanya itu di bulan haram, ta'ayyana qitalukum, mestilah memerangi kalian di bulan haram tersebut. Hukum kedua, apakah murtad membatalkan amal dan bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan manusia? Dalam menunjukkan oleh firman Allah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, siapa saja murtad dari kalian dari agamanya, naudzubillah, lalu dia meninggal ketika padahal dia kafir, faulaika habitat amaluhum, mereka tersebut batallah amal mereka. Ayat itu menunjukkan kepada annar riddata tuhbitul amal, murtad itu bisa membatalkan amal, wa tudi'u sawabal a'malis salihah, dan menyia-nyiakan pahala amal soleh. Sungguh berbedalah para ulama tentang orang murtad, apakah batal amalnya binafsir riddah, dengan semata-mata murtad. Artinya kalau ada orang murtad 2 tahun 3 tahun kemudian dia kembali kepada Islam,
itu amalnya 0, ataukah dengan wafat batal amal itu gara-gara meninggal dalam keadaan kafir? Berpendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah kepada sesungguhnya amal batal dengan nafsi riddah, dengan murtad itu sendiri. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yabtul amal illa bil mauti alal kufri, tidak batal amal kecuali mati dengan sebab kufur. Artinya orang yang masuk Islam, orang yang sudah Islam selama 20 tahun, dia sudah sholat, dia haji macam-macam, kemudian dia murtad, setahun kembalinya masuk lagi dalam Islam, maka pahala dia ketika Islam yang dulu itu masih ada. Nah, itu maknanya tidak batal kecuali dia mati dalam keadaan kafir, kecuali kalau matinya belum kembali Islam. Dalil Imam Syafi'i adalah firman Allah yang berbunyi fayamut wa huwa kafir, maka sungguh mengkaitkan ya Allah akannya dengan mati atas kufur. Fa iza aslama ba'da riddah, kalau dia masuk Islam setelah murtad, lam yasbut syai'un minal ahkam, maka tidak tetaplah sesuatu dari hukum tersebut, tidak batal amalnya dan tidak kekal di neraka. Sementara argumen Imam Malik, Imam Abu Hanifah adalah firman Allah yang berbunyi la in asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau kamu berbuat syirik batallah amalmu. Dan firman Allah yang berbunyi wa may yakfur bil iman faqad habita amalu, orang yang kufur dengan iman maka sungguh telah batal amalnya. Maka sungguh menunjukkan al-ayatan, dua ayat tersebut di atas, sesungguhnya kufur itu membatalkan amal tanpa dikaitkan dengan wafat atas kufur. Nah, kedua ulama itu dia argumennya, yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qadim bana ala dzalika khilafuhum, sungguh berdasar di atas demikian perbedaan pendapat mereka ulama tentang orang Islam apabila dia haji kemudian dia murtad kemudian masuk Islam lagi. Dulu ketika Islam dia sudah haji, kemudian dia murtad 2 tahun, setelah murtad dia masuk Islam lagi. Berkata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, wajib akannya ngulangi haji, wajib haji lagi, karena murtadnya telah membatalkan hajinya. Berkata Imam Syafi'i, tidak ada haji terhadapnya, karena hajinya masih ada, hajinya qad sabaq, sungguh telah terdahulu. Wariddatu la tuhbituh, murtad tidak membatalkan haji kecuali apabila dia mati dalam keadaan kufur. Nah, jadi orang-orang yang kembali ke dalam Islam kalau sudah pernah haji dulu sebelum murtad, itu hajinya sudah cukup. Berkata Imam Ibnul Arabi dalam tafsir beliau, yaitu Ahkamil Quran, wastazhara ulama'una, menjadikan argumen oleh ulama kita dengan firman Allah yang berbunyi la in asyrakta la yahbatunna amaluk, wa qalu, mereka katakan itu kan khitab kepada Nabi. Nah, wal muradu bihi ummatuh, yang dimaksud dengannya adalah umat Nabi, karena Nabi SAW mustahil di atasnya murtad, karena Nabi mustahil darinya murtad. Wa innama zakarul muwafa, hanya saja menyebutkan ia Allah akan wafat, syartan hahuna, sebagai syarat di sini, karena sesungguhnya Allah mengkaitkan di atasnya kekal di neraka, jazaan miman wafa, jazaan miman mata, wafa mata, wafa, jazaan sebagai balasan miman wafa, dari orang-orang yang meninggal dunia kafiran dalam keadaan kafir. Khalladau finnar bihazil ayat, mengekalkan ya Allah akannya orang dalam neraka dengan ini ayat. Waman asyraka habita amalu bil ayatil ukhra, orang yang musyrik batal amalnya dengan ayat yang lain. Fahuma, maka dua ayat tersebut, ayatani, dua ayat, mufidatani, memberi faedah kedua-duanya, li muayyanayain, li maknayain, bagi dua makna, mukhtalifain, yang berbeda kedua-duanya, wal hukmain, dua hukum, mutaghayyiran, yang berbeda kedua-duanya.
Jadi Imam Ibn al-Arabi di sini mendukung ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang mengatakan orang murtad batal amalnya. Konsekuensinya adalah kalau ada orang Islam dia sudah pernah haji lalu murtad masuk Islam lagi, wajib haji diulang kembali. Kata Imam Syafi'i tidak batal amalnya sehingga tidak wajib haji lagi. Karena ayat itu menyangkut masalah mati. Kalau dia mati baru batal amalnya. Dijawab oleh ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah lewat tulisan daripada Imam Ibn al-Arabi bahasanya disebut oleh Allah mati pada ayat tersebut payamut wa huwa kafir itu karena ujungnya dia kekal di neraka. Karena dia akan kekal di neraka maka disebutlah mati. Nah, kalau dia tidak kekal di neraka berarti enggak disyaratkan mati. Yang jelas kalau dia musyrik amalnya batal. Berarti dua ayat yang berbeda, maknanya berbeda, hukumnya juga berbeda. Aqulu zawahirun nusus tushiru ila ihbatal amal biridda mutlaq. Tarjih dari Syekh Ali, zahir nas itu mengisyaratkan kepada batal amal dengan sebab murtad mutlak, baik dia kembali ke dalam Islam atau mati dalam keadaan murtad. Parrojih yang kuat adalah pendapat Malikiyah, Hanafiyah, wallahu a'lam. Nah, ini baru Syekh Ali bukan Hanafiyah, beliau Syafi'i Toto, Syafi'i Tulen. Nah, ma tursidu ilaihi ayatul karimah, sesuatu yang menunjukkan kepadanya oleh ayat yang mulia. Satu, kita itu dibenci oleh nafsu, akan tetapi itu jalan untuk menolong kebenaran dan memuliakan agama. Dua, tidak pantas bagi orang beriman ayat taqa'as, bahwa dia menolak dari jihad, karena dalam jihad itu ada pertolongan Allah dan mati syahid, menang dapat ghanimah, mati dapat syahadat. Kemudian menghalang dari agama Allah, kufur dengan ayat Allah itu lebih besar dosanya dari berperang di bulan haram. Empat, hadfu min qital musyrikin wal muslimin radduhum ilal kufri, tujuan dari memerangi orang musyrik kepada orang muslim, tujuan perang orang musyrik terhadap orang muslim itu mengembalikan muslim kepada kekufuran. Bisa taturuk dengan berbagai macam jalan dan berbagai macam perantara. Riddah dalam Islam itu membatalkan amal dan kekallah manusia di dalam neraka jahanam. Wallahu a'lam bissawab. Walil marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.